Para jenius Ukraina telah bekerja keras, dan apa yang mereka hasilkan adalah senjata buatan sendiri yang tidak hanya mematikan. Ini berpotensi mengubah keadaan. Bom baru yang aneh ini telah dikembangkan selama lebih dari setahun. Sekarang, bom itu akhirnya tiba. Rusia baru merasakan kekuatan penuh. Foryv New-Vach melancarkan serangan pertamanya. Itu terakhir kalinya saya menyebutnya. Ukraina telah meluncurkan penghancurnya ke Rusia dan benar-benar memenuhi janjinya. Itu benar-benar menghancurkan pertahanan Rusia. Pada 24 Juni, media United 24 memberikan dasar-dasar serangan tersebut. Media tersebut melaporkan bahwa bom Ukraina yang baru dikembangkan, yang dijuluki baik sebagai leveler maupun equalizer, karena senjata ini akhirnya akan membawa keseimbangan pada aspek penting dalam perang, telah digunakan. Dua bom tersebut diluncurkan dari jet tempur MiG-29 untuk menyerang posisi garis depan Rusia. Keduanya dilengkapi dengan kit koreksi sayap khusus yang menyeimbangkan bom, memberikan makna tambahan pada namanya, dan dua bom mengerikan ini menghantam parit pertahanan Rusia, meninggalkan kawah besar di belakangnya. Kita tidak hanya punya laporan tertulis, tapi juga rekaman serangan itu. Video berdurasi 18 detik yang dibagikan Milutani dan pertama kali dipublikasikan di Telegram Sonyoshnik Sunflower sudah lebih dari cukup. Rekaman tersebut dimulai dengan gambar diam dari parit-parit yang menjadi sasaran, kemungkinan direkam oleh drone pengintai Ukraina yang melayang di atas. Ada beberapa detik ketenangan. Para tentara Rusia di dalam parit-parit itu mungkin sedang melakukan pekerjaan mereka, mungkin juga sedang bersiap untuk serangan garis depan berikutnya. Rasa takut pasti sudah terasa di udara. Melewati parit-parit itu berarti lari ke zona maut penuh drone Ukraina, di mana peluang tewas jauh lebih besar daripada selamat. Namun, kali ini ada ancaman lebih buruk menanti tentara yang tak curiga. Leveler pertama sedang dalam perjalanan dan mendarat pada detik ketiga. Leveler lain menyusul beberapa detik kemudian. Keduanya memicu ledakan besar dan asap membumbung. Parit Rusia benar-benar tertutup. Kita tidak melihat dampaknya. Rekaman berhenti pada gambar asap, tetapi yang terpenting adalah apa yang ditunjukkan video ini kepada kita. Salah satu senjata baru paling mematikan Ukraina kini digunakan dan memberikan presisi yang sangat dibutuhkan agar senjata ini menjadi salah satu alat paling efektif yang dimiliki Ukraina untuk menghancurkan garis depan dan menghancurkan wilayah belakang dekat garis depan yang memasok tentara yang dikirim Putin ke garis depan. Rekaman ini seharusnya membuat Putin ketakutan, sama seperti pengalaman yang pasti mengerikan bagi tentara Rusia yang terjebak dalam ledakan tersebut. Namun bagi Ukraina, serangan pertama ini sudah lama ditunggu. Leveler pada dasarnya adalah versi Ukraina dari bom berpemandu yang telah digunakan Rusia untuk menggempur kota-kota Ukraina selama bertahun-tahun. Jujur saja, butuh waktu jauh lebih lama daripada yang diinginkan Ukraina untuk sampai ke medan perang. Pada bulan Juni 2024 lalu, Kepala Komando Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, Sergei Golubtsov, mengumumkan bahwa Ukraina sedang menyiapkan versi domestik uji coba dari bom CAB yang mulai digunakan Rusia beberapa bulan sebelumnya. Tes pertama dijadwalkan dimulai dalam beberapa minggu, kata Golubtsov, untuk mengembangkan perlengkapan penerbangan pada bom era Soviet milik Ukraina agar lebih akurat dan berjangkauan lebih jauh dari bom Rusia. Janji itu sudah ada. Ukraina memiliki persediaan besar bom yang dulu disimpan Rusia di wilayahnya pada masa Uni Soviet. Sehingga Ukraina memiliki banyak bom untuk diubah menjadi senjata berpemandu yang dapat menimbulkan kehancuran di garis depan maupun di belakang garis pertahanan Rusia. Namun setelah muncul klaim tentang uji coba yang akan dilakukan, tidak ada kabar lagi selama beberapa bulan. Baru pada bulan September 2024, saluran Telegram Combat Aviation of Ukraine merilis sebuah video yang tampaknya menunjukkan sebuah pembom Su-24 Ukraina sedang digunakan untuk menguji versi awal senjata yang nantinya dikenal sebagai leveler. Rekaman ini menunjukkan potensi awal yang menjanjikan. Bom berpemandu berhasil dilepaskan dan rekaman memberi gambaran desain kit bom. Kami melihat sayap terlipat dan penutup hidung bulat yang meningkatkan aerodinamika bom. Setelah itu tidak ada kabar lagi selama hampir 2 tahun. Entah karena alasan apa dan Ukraina belum memberikan penjelasan, butuh waktu hingga tahun 2026 bagi bom yang kini dikenal sebagai leveler benar-benar muncul. Kita bisa berspekulasi mengapa Ukraina butuh waktu lama membawa bom dari konsep ke medan tempur. Ukraina mungkin perlu memperluas jangkauan jet tempurnya agar bisa meluncurkan bom dari belakang garis depan tanpa terkena pertahanan udara Rusia.
Atau mungkin Ukraina memutuskan bahwa fokus pada pengembangan drone adalah prioritas, terutama karena mereka menerima kit JDAM dan ASM Hammer dari Barat yang dapat berfungsi serupa dengan bom barunya. Apapun alasannya, Leveler memang butuh waktu lama untuk hadir. Tapi sekarang bom itu sudah ada di sini, dan Ukraina pasti senang melihat penggunaan sukses pertamanya. Apa yang sekarang dimiliki Ukraina adalah penangkal sempurna untuk kit UMPK yang telah digunakan Rusia untuk mengubah bom tak berpemandunya menjadi senjata semi terpandu yang bisa menyebabkan kerusakan besar. Kit Rusia itu bisa dipasang pada munisi udara FAB-250 dan FAB-500 milik Rusia dan memungkinkan Rusia menyerang target puluhan kilometer di belakang garis depan. Leveler mungkin bisa disangka sebagai tiruan dari jenis kit seperti ini, tapi sebenarnya Leveler jauh lebih dari itu. Leveler terinspirasi kit UMPK, mengembangkan karya Rusia dan berinovasi dengan cara yang tak terpikirkan oleh kaki tangan Putin. Setelah Leveler diperkenalkan di pameran Eurosatory 2026 di Paris, beberapa detail tentang apa yang telah dikembangkan Ukraina mulai bocor. Kit bom tersebut memungkinkan bom bodoh diluncurkan pada ketinggian mulai dari 500 hingga lebih dari 10.000 meter, lapor Pravda. Leveler juga memiliki jangkauan yang lebih jauh dibandingkan sebagian besar kit serupa yang diproduksi Rusia, karena Leveler dapat menyerang target yang berada antara 10 hingga 130 km dari platform udara yang meluncurkannya. Kami mencatat kit ini bisa dipasang pada bom 250 kg, meski belum jelas apakah Ukraina akan mengembangkan teknologi ini untuk bom yang lebih besar atau kecil. Business Insider memberikan beberapa detail tambahan tentang bom ini dalam laporannya, mencatat bahwa bom ini dapat diluncurkan dari platform era Soviet milik Ukraina, seperti yang kita lihat dari uji coba awal. Fakta bahwa Ukraina memakai MiG-29 dalam serangan pertama, dan bahwa bom ini kompatibel dengan F-16 dan jet tempur Mirage yang dimiliki Ukraina. Kecocokan itu tidak berarti Leveler akan segera dijatuhkan dari jet-jet tersebut. Leveler memerlukan sertifikasi tambahan untuk keduanya sebelum digunakan, namun masalah ini tampaknya bisa diselesaikan dengan mudah. Perbedaan utama antara paket bom Ukraina dan Rusia adalah Leveler dilengkapi algoritma panduan modern yang memberi akurasi lebih tinggi dibanding hanya navigasi satelit yang kemungkinan digunakan pada bom-bom tersebut. Ini menunjukkan bahwa AI digunakan di suatu titik dalam proses tersebut. Jika serangan penuh pertama dengan bom itu bisa dijadikan indikasi, algoritma tersebut benar-benar berjalan sesuai rencana. Pendekatan cukup baik Rusia efektif untuk bom luncurnya. Selama senjata mengenai sasaran, meski meleset ratusan meter, itu sudah cukup bagi Putin. Ukraina ingin presisi untuk mengenai parit sempit dari jarak puluhan kilometer. Leveler memberi presisi itu. Seperti kata Milutinovich, versi kit bom yang baru saja kita lihat digunakan untuk menyerang parit Rusia, kemungkinan berasal dari batch eksperimental yang dikirim ke Angkatan Udara Ukraina pada Mei. Batch-batch berikutnya akan mengalami perbaikan pada setiap kekurangannya dan akan menjadi lebih akurat daripada yang sudah kita lihat di rekaman. Terakhir, ada alasan utama mengapa Ukraina ingin segera membawa Leveler ke produksi massal sesegera mungkin. Soal harganya, Anda mungkin ingat kami menyebutkan bahwa Ukraina butuh waktu lama membawa Leveler dari tahap uji ke penggunaan praktis karena mereka memiliki stok kit bom barat seperti JJDAM buatan Amerikas yang bisa mereka pakai sebagai pengganti. JDAM sangat efektif dan merupakan salah satu contoh terbaik kit bom berpemandu di dunia. Namun, kit ini juga memiliki komplikasi berupa harga tinggi, apalagi sekarang Ukraina harus membeli senjata buatan Amerika Serikat lewat inisiatif Pearl, bukan lagi menerima bantuan militer. Leveler memecahkan masalah khusus ini. Menurut laporan Militani tanggal 19 Mei, kit bom berpemandu baru Ukraina harganya sekitar sepertiga dari harga kit JDAM. Itu sangat berarti bagi Ukraina. Artinya, Ukraina dapat 3 bom berpemandu seharga 1 bom dari sekutu barat utama. 3 kali lipat kekuatan tembak berarti kerusakan 3 kali lebih besar. Ini kabar buruk bagi pasukan Rusia. Mereka tidak akan pernah tahu kapan mereka benar-benar aman dari serangan bom berpemandu karena selalu ada kemungkinan Ukraina dapat melancarkan serangan lanjutan sebab versi bom luncur buatan mereka lebih murah untuk dibuat dibandingkan versi manapun yang bisa mereka beli. Kemampuan bom berpemandu Ukraina juga sangat tinggi. Ukraina telah mengalami hubungan yang naik turun dengan Amerika Serikat sejak Donald Trump menjadi presiden, bahkan sempat harus menghadapi penghentian seluruh pengiriman bantuan dari Amerika Serikat pada satu titik.
Hubungan tersebut sekarang jauh lebih baik. Trump bahkan mengatakan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa dia mengagumi bagaimana Ukraina menghadapi situasi ini selama pertemuan G7 tahun 2026. Namun kekhawatiran soal akses senjata Amerika Serikat dan persyaratan yang mungkin muncul akan tetap ada di benak kolektif Ukraina. Leveler tidak menetapkan syarat penggunaan bagi Ukraina dan Ukraina boleh memiliki sebanyak yang mereka buat. Penggunaan tempur Leveler pertama dan senjata ini menunjukkan Ukraina meningkatkan kampanye melawan Rusia. Kita tahu ini mengerikan, namun faktanya kit bom berpemandu bisa jadi pengubah situasi bagi Ukraina dengan dua alasan utama. Tapi sebelum kita membahasnya, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan kami sajikan selanjutnya. Pertama, mari lihat arti Leveler bagi Ukraina. Penyetaraan medan saat membahas bom berpemandu. Mencapai keseimbangan bom luncur dengan Rusia di perang ini sangat penting bagi Ukraina. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa Leveler juga dikenal sebagai penyeimbang. Namun untuk memahami lebih dalam, kita harus melihat bagaimana Rusia memakai bom luncur terhadap Ukraina. Volume yang sangat besar telah menjadi kunci bagi Rusia. Pada bulan April, Rusia meluncurkan hampir 7.000 amunisi udara berpemandu ke Ukraina yang mengikuti total 7.987. Itu rekor bulanan selama perang, karena Rusia meluncurkan 1.500 bom luncur, lebih banyak dari rekor Februari sebelumnya. Dan menurut Russia Matters, tampaknya Rusia akan mengakhiri tahun 2026 dengan telah meluncurkan sekitar 75.000 bom berpemandu ke Ukraina, yang merupakan peningkatan 25% dibandingkan 60.000 yang diluncurkan pada tahun 2025. Intinya di sini adalah bahwa Rusia tahu betapa berbahayanya jenis bom seperti ini. Keunggulan bom luncur menjadi salah satu sedikit titik terang bagi Putin dalam kampanye menaklukkan Ukraina. Presisi bukan tujuan dari bom-bom ini, yang beratnya bisa mencapai 1.500 kg. Bagi Rusia, yang utama adalah daya hancur. Penggunaan bom luncur oleh Rusia memungkinkan serangan ke seluruh Ukraina, termasuk kota-kota yang telah diperkuat. Bahkan, kota yang belum dijangkau Rusia masih dihuni ribuan warga sipil. Kami tidak tahu pasti jumlah warga sipil Ukraina yang tewas akibat bom luncur Rusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memverifikasi 16.126 kematian warga sipil Ukraina hingga 31 Mei, dan banyak dari kematian tersebut kemungkinan disebabkan oleh bom luncur Rusia. Ukraina menemukan cara melawan bom ini, tapi harus terus mengulang karena Rusia selalu menyesuaikan. Pada 3 April, Forbes melaporkan Ukraina menciptakan jammer baru yang membuat banyak bom luncur Rusia tidak berguna. Efektivitas bom luncur tersebut turun menjadi 0, kata juru bicara pengembang sistem jammer baru ini yang bernama 5 Quant kepada Forbes sebelum menambahkan, di sepanjang garis depan sekitar 700 km, musuh menjatuhkan 869 bom luncur dalam salah satu bulan sebelumnya. Serangan ini hanya menyebabkan 8 personel militer luka ringan. Namun menghadapi bom kendali Rusia adalah satu hal. Mampu membalas kehancuran yang sama ke Rusia dengan menggunakan kit bom bertuliskan buatan Ukraina adalah hal yang sangat berbeda. Ketika Ukraina memproduksi Leveler massal, mereka akan membuat ribuan bom kendali sendiri untuk membalikkan keadaan terhadap Rusia. Namun, akan ada perbedaan. Rusia menargetkan kota dengan bom, sedangkan Ukraina tidak. Presisi adalah kunci bagi Leveler. Kini setelah bom ini terbukti akurat, Ukraina kemungkinan akan memanfaatkannya untuk memperkuat kampanye serangan menengah yang telah melumpuhkan Rusia di garis depan. Kampanye itu adalah alasan kedua mengapa kehadiran Leveler bisa jadi pengubah permainan. Itu juga merupakan yang paling penting, jauh melebihi yang lain. Keseimbangan simbolis dengan Rusia memang bagus, tapi memiliki bom untuk mendukung kampanye yang sudah efektif sangat penting. Sampai saat ini, kampanye serangan tengah Ukraina 2026 sebagian besar berpusat pada penggunaan generasi baru drone yang dapat menyerang sekitar 200 km di belakang garis depan. Dan itu telah sangat efektif. Drone Ukraina menargetkan jalur logistik ke Crimea untuk mengisolasi semenanjung itu dan membuatnya tidak layak sebagai opsi strategis bagi Putin. Selain itu, Ukraina telah menyerang target di wilayah belakang Rusia dengan drone dan senjata barat selama lebih dari setahun, lapor Kyiv Independent. Targetnya meliputi truk pasokan, bahan bakar, sistem pertahanan udara, gudang amunisi, lokasi peluncuran drone, dan pusat komando yang digunakan Rusia di garis depan. Perbedaan utama dari setahun lalu adalah kampanye serangan tengah Ukraina kini meningkat ke level yang tak diduga Rusia.
Foto dari Radio Free Europe, Radio Liberty hanya menampilkan sebagian kecil kerusakan, seperti bangkai kendaraan hancur dan kebakaran di depot minyak utama. Ukraina menyadari bahwa menghancurkan logistik Rusia di belakang sangat mengganggu serangan Rusia di garis depan. Generasi baru drone memungkinkan kampanye serangan jarak menengah, banyak yang telah membahasnya. Hornet jadi sorotan utama. Dengan AI dan dikembangkan di Amerika Serikat, Hornet bisa otomatis mengidentifikasi target serta harganya murah sehingga Ukraina bisa memakai puluhan unit tiap hari. Drone unggulan lain adalah Behemoth baru, mampu menghantam target hingga 300 km dengan hulu ledak tandem 75 kg yang menggabungkan penetrator dan muatan termobarik, sangat ideal melawan target diperkuat. Drone Morrigan yang misterius adalah salah satunya. Business Insider melaporkan drone ini menjadi kunci Ukraina mengubah jalan RR-280 yang menghubungkan Rusia, Crimea, dan wilayah pendudukan di Ukraina Selatan menjadi neraka bagi kendaraan Rusia. Drone ini dan drone serangan jarak menengah lainnya berperan besar mengubah momentum perang untuk keuntungan Ukraina. Selain upaya isolasi Crimea, serangan jarak menengah Ukraina sangat melemahkan Rusia di garis depan, sehingga Ukraina maju dan menggagalkan serangan besar musim panas yang diyakini Putin akan merebut Donbas pada September. Itu saja sudah tidak makin mendekati kenyataan. Sekarang bayangkan jika leveler ditambahkan ke semua ini. Selain drone yang sulit dihentikan Rusia, pasukan di belakang kini harus menghadapi bom luncur yang memiliki daya tembak jauh lebih besar dari sebagian besar drone serangan jarak menengah. Leveler berpotensi diproduksi ribuan unit sehingga Ukraina dapat membombardir posisi Rusia berulang kali. Kami membayangkan pengembangan kampanye berlapis. Zona pembunuhan yang dipenuhi drone FPV di garis depan membunuh ribuan tentara Rusia. Di belakangnya, leveler dikerahkan untuk menghancurkan parit, pos komando, dan fasilitas lain, menyebabkan korban jiwa dan memaksa penyintas yang terekspos mencoba peruntungan di zona pembunuhan sebelum siap. Lebih jauh di belakang garis Rusia, drone serangan jarak menengah menghancurkan truk suplai dan target Rusia lain, merusak logistik yang mendukung pasukan yang kini diserang drone FPV dan leveler. Itulah salah satu kemungkinan masa depan yang kini dihadapi Rusia, dan itu adalah masa depan yang bahkan tidak ingin dibayangkan oleh Putin. Leveler secara resmi telah hadir, dan sudah terbukti bahwa alat ini memang sesuai dengan namanya melalui penempatan tempur pertamanya yang tercatat. Senjata buatan sendiri Ukraina mengubah segalanya. Langkah selanjutnya adalah memindahkannya ke produksi massal dalam skala yang akan membuat tentara Rusia terlalu ketakutan bahkan untuk mempertimbangkan mendekati garis depan. Leveler membuktikan Ukraina mampu mengembangkan konsep lama dengan inovasi mereka sendiri. Itulah yang mereka lakukan dengan senjata Inggris yang sedang bangkit kembali secara luar biasa. Pensil pembunuh Mach 3 sekarang mulai digunakan di Ukraina. Jika terdengar gila, tonton video kami untuk tahu apa itu dan bagaimana Ukraina memakainya. Jika Anda suka video ini, tekan subscribe dan tunggu video harian kami tentang senjata terbaru Ukraina, perkembangan perang, dan lainnya. Terima kasih sudah menonton.